Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Abdullah class, Abdurrahman class, and Ikrimah class. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk kita belajar tematik hari ini. Sebelum kita mulai belajar, tolong siapkan buku dan alat tulisnya. Dan hari ini kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di tematik D, subtema 3, dan hari ini kita akan belajar di pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kita kali ini untuk yang pertama adalah dengan menyaksikan video, siswa dapat menjelaskan kerjasama ASEAN di bidang iptek. Yang kedua, dengan menyimak, siswa mampu menjelaskan sumber energi terbaru penghasil energi. Dan yang terakhir, dengan membaca, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Silakan kalian menyimak video ini hingga akhir. Sekarang kita memasuki materi pertama pada pembelajaran 1 kita kali ini, yaitu tentang menjelaskan kerjasama ASEAN di bidang iptek. Era globalisasi tidak lepas dari kemajuan teknologi. Teknologi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa kita sebut iptek, negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN juga saling melakukan kerjasama. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek adalah dibentuknya ASEAN Commit on Science and Technology, atau disingkat dengan ASEANCOS, atau biasa disebut dengan Komite Sains dan Teknologi ASEAN yang telah dibentuk pada tahun 1978. Tujuan dibentuknya organisasi ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ASEANCOS inilah dibentuk pusat-pusat penelitian, antara lain adalah yang pertama yaitu Regional Center for Tropical Biology atau Pusat Penelitian untuk Biologi di Bogor. Yang kedua yaitu Regional Center for Education Science Mathematics atau Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Matematika di Penang, Malaysia. Yang ketiga adalah Regional English Language Center atau Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura. Dan yang terakhir yaitu Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural atau Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian di Los Banos. Pada buku paket kalian halaman 80 terdapat sebuah diagram. Di situ kalian diminta untuk menuliskan bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang iptek. Kalian dapat mencatat pada buku paket kalian atau buku tulis kalian ya. Yang pertama yaitu bentuk kerjasamanya adalah pertukaran pelajar. Nah, peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu menjadi sponsor kegiatan pertukaran pelajar tersebut. Nah, kemudian kerjasama yang berikutnya yaitu mendirikan pusat penelitian. Peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu menjadi pusat penelitian untuk biologi di Bogor. Kalian dapat mencatatnya ya. Materi berikutnya pada pembelajaran 1 kita kali ini yaitu tentang sumber energi terbarukan penghasil energi listrik. Teknologi hijau atau teknologi ramah lingkungan semakin dikembangkan pada era globalisasi ini karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia di masa depan. Salah satu teknologi ramah lingkungan yang kini mulai banyak digunakan, terutama oleh negara-negara maju, adalah teknologi pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan energi matahari. Energi matahari dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dalam PLTS digunakan panel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. Nah, sekarang kita cari tahu panel surya apa sih? Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Sekarang, mari kita sama-sama mencari tahu
bagaimana cara kerja sistem tenaga surya. Yang pertama yaitu cahaya matahari mengenai panel surya. Berikut ini adalah gambar dari panel surya. Panel surya mengubah energi cahaya matahari menjadi arus listrik searah DC. Arus yang dihasilkan menuju solar charge controller yang mengatur arus DC untuk disimpan di baterai, sehingga energi listrik dapat digunakan pada waktu tertentu. Yang kedua yaitu arus listrik dari controller dialirkan menuju inverter. Inverter mampu mengubah arus listrik DC menjadi arus listrik AC. Ini adalah contoh dari gambar inverter. Yang ketiga yaitu energi listrik yang dihasilkan berupa arus listrik DC dari baterai dan arus listrik AC dari inverter dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan elektronik. Nah, setelah dari sini, yang terakhir, baru arus listrik dialirkan untuk alat-alat elektronik di rumah-rumah. Nah, seperti itulah cara kerja dari sistem tenaga surya. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari pada pembelajaran 1 kita kali ini yaitu tentang menulis informasi penting dari teks eksplanasi. Pada buku paket kalian, halaman 82 dan 83, terdapat sebuah wacana yang berjudul Kerjasama ASEAN Memerangi Sampah Plastik. Kalian dapat membaca teks tersebut, kemudian kalian dapat menuliskan topik dan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut. Setelah kalian membaca, kalian dapat menuliskan pada diagram berikut. Yang pertama yaitu kalian diminta untuk menuliskan pernyataan umum dan isi paragrafnya. Pernyataan umum terdapat pada paragraf 1 dalam teks tersebut. Isinya yaitu 10 anggota ASEAN Interparliamentary Assembly atau biasa disebut AIPA menerima usulan Indonesia untuk mengurangi limbah plastik di perairan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu kalian diminta menuliskan pernyataan penjelas. Pernyataan penjelas pada wacana tersebut terdapat pada paragraf 1, isinya yaitu banyaknya sampah plastik di perairan Indonesia berasal dari kapal asing yang membahayakan kelangsungan makhluk hidup, termasuk manusia. Indonesia mengusulkan peran AIPA dalam merumuskan undang-undang pengelolaan limbah dan juga tentang membatasi penggunaan kantong plastik. Dan yang terakhir, kalian diminta menuliskan kesimpulan dari wacana tersebut. Kesimpulannya terdapat pada paragraf kedua atau paragraf terakhir. Isinya yaitu diperlukan peran serta dari masyarakat di tiap negara Asia Tenggara untuk mengatasi pencemaran laut. Nah, seperti itulah kalian dapat menyalin atau menulis kembali pada buku paket atau buku tulis kalian. Sekarang kita memasuki pembelajaran 2 di subtema 3 kita kali ini. Tujuan dari pembelajaran 2 yang pertama yaitu dengan mengamati dan menyimak, siswa mampu menjelaskan sikap positif terhadap keragaman ekonomi. Dan yang kedua adalah dengan mengamati dan menyimak, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri brosur yang baik. Tolong disimak dengan baik. Materi yang pertama pada pembelajaran 2 kita kali ini yaitu tentang menjelaskan sikap positif terhadap keragaman ekonomi. Mencintai produk dalam negeri merupakan salah satu sikap positif dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, apalagi sikap positif yang kita perlukan dalam menghadapi keragaman ekonomi. Kalian dapat membaca sebuah teks pada buku paket kalian halaman 86 dan 87. Pada halaman tersebut terdapat sebuah teks yang berjudul Tumbuhkan Gerakan Menggunakan Barang Dalam Negeri. Nah, kalian dapat membaca teks tersebut, kemudian kalian dapat menuliskan mengenai sikap positif terhadap keragaman kegiatan ekonomi dan dampak dari penerapan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian dapat menuliskan pada buku paket kalian halaman 87. Materi yang terakhir pada pertemuan kita kali ini yaitu tentang menuliskan ciri-ciri brosur yang baik. Ciri-ciri brosur yang baik yang pertama adalah memuat informasi yang jelas dan terperinci. Yang kedua,
menarik minat masyarakat untuk membaca informasi di dalam brosur lebih lanjut lagi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik, menarik, dan ukuran huruf yang tepat agar mudah dibaca. Yang keempat adalah memuat ilustrasi menarik yang sesuai dengan isi brosur. Yang kelima, tata letak gambar ilustrasi yang seimbang dan tidak menghabiskan tempat untuk menuliskan informasi di dalam brosur. Yang terakhir, ukuran tidak terlalu kecil. Umumnya biasanya berukuran kertas A5, yaitu 14,8 cm kali 21 cm. Berikut ini adalah contoh brosur yang baik. Yang pertama yaitu brosur ini untuk mempromosikan buku paket literasi anak sehat. Di situ ada judulnya sesuai ya, dalam buku paket kalian juga ada brosur seperti ini. Yang kedua, brosur memuat gambar dan tata letak yang menarik. Nah, tata letak seperti ini maksudnya ya, dibuat semenarik mungkin. Yang ketiga, brosur menjelaskan keunggulan produk. Dalam brosur tersebut terdapat keunggulan-keunggulannya ya, seperti ini contohnya. Yang keempat, brosur menyertakan harga produk yang dipromosikan. Seperti ini, contoh ada harganya tercantum. Yang terakhir, brosur menyertakan kontak produsen yang mempromosikan barang tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, kalian dapat lebih jelasnya lagi, kalian dapat lihat di buku paket kalian. Demikianlah materi yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Setelah kalian menyimak video ini, kalian dapat mengerjakan tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu tugas pembelajaran 1, kalian mengerjakan ayo berlatih halaman 85, hanya nomor 3 saja. Oke, hanya nomor 3 saja. Kemudian untuk yang pembelajaran 2, kalian dapat mengerjakan halaman 87 yang seperti tadi kalian dapat membaca wacana, kemudian kalian dapat mengisi diagram pada halaman 87. Seperti itulah untuk tugasnya. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.